Stage Banda Aceh periode tahun 2020-2024 dimulai. Kata-kata sambutan dari Ketua Panitia Bapak Banta Karola SDFSI kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan murah dan kedadah ialah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu pada ruang yang berbahagia ini dalam rangka mendengarkan penyampaian visi dan misi serta program kerja calon ketua IS Banda Aceh periode 2020-2024. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Sabang Merauke, yang kami hormati Bapak Ketua IS sekaligus menjadi calon Ketua IS periode 2020-2024, yang kami hormati Bapak Ibu unsur pimpinan IS Banda Aceh, Bapak Ibu dosen IS Banda Aceh, karyawan dan karyawati IS Banda Aceh, BEM dan mahasiswa IS Banda Aceh. Sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi bahwa saya dimintakan kesempatan untuk melaporkan sekaligus sambutan dalam rangka proses penjaringan calon sampai dengan penetapan calon, sehingga hari ini masing-masing calon akan mempresentasikan visi dan misi serta program kerja kedua calon ketua SDS yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebelumnya kami sampaikan tahapan bakal calon. Ini sudah ditetapkan menjadi calon pada 17 Januari 2020 yang menyerahkan program kerja calon yang sudah ditetapkan pada tanggal 18 Januari, dan alhamdulillah kedua calon sudah menyampaikan program kerja secara tertulis. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya pemaparan visi misi serta program kerja kandidat pertama Bapak Usman SDFSI. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Sabang Merauke yang telah hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu untuk pimpinan, dosen serta mahasiswa yang kami banggakan yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia. Pada hari ini seperti disampaikan tadi bahwa saya sebagai calon ketua untuk periode 2024 atau 2020 sampai 2024 untuk menyampaikan visi dan misi. Artinya apa? Kepada ini akan kami pimpin ke arah mana. Inilah pada hari ini saya akan sampaikan
visi dan misi serta program kerja untuk 4 tahun ke depan. Sekarang saya mulai, tolong diperhatikan dan nanti visi misi ini belum final. Saya mengharapkan juga masukan-masukan terutama dari bapak-bapak, dosen, pakar-pakar, dan juga dari mahasiswa. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh mahasiswa untuk menciptakan individu ke depan. Itu harapan saya. Baik, saya lanjutkan. Visi kita itu mengarahkan lulusan negara itu, yaitu yang inovasi, berdaya saing. Kalau umpamanya di BCCS tidak ada itu Pak Sungguh, ini kita lanjutkan. Artinya kami akan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan berjiwa entrepreneurship. Ingat tutupi. Kalau mahasiswa bertanya kenapa SPP masuk, kami paparkan. Akuntabel, adil, serta bertanggung jawab. Jadi artinya mahasiswa boleh sampaikan masukan, protes katakan, dosen apalagi, bahkan dari masyarakat sendiri kami menunggu masukan-masukan. Dan juga kita harapkan nanti kerjasama kita di luar negeri. Kemarin kita kerjasama dengan mungkin teknisnya, caranya nanti kami yang melakukan pendekatan dan berusaha efek termasuk juga di pemerintahan sehingga lulusan kita ini bisa dimanfaatkan oleh peningkatan kualitas akademik dan profesi dosen sudah pasti, peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan sesuai dengan perkembangan, dan juga peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa luasan hasil penelitian berkembang kepada masyarakat untuk kejaksaan masyarakat dan kepada masyarakat agar disampaikan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kejaksaan masyarakat. Itulah sasaran-sasaran yang kita besar. Peningkatan kualitas sistem penyampaian hukum, peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan ini sudah mengikuti S3. Tinggal lagi tahap laporan ya. Tahap laporan tinggal lagi ada sekitar ini juga laporan lagi Pak. Yang belum S3 berarti yang tahap 4 dari 5 orang yang belum S3, yang lain sudah mengikuti S3 semua, sehingga nanti dengan diharapkan mengikuti S3 ini kualitas dosen akan meningkat, otomatis kualitas lulusan akan meningkat. Jadi peningkatan SDM ini penting. Peningkatan kualitas kerjasama dengan kemitraan. Jadi dengan kerjasama, kualitas kerjasama, kita sudah banyak melakukan kerjasama. Cuma ke depan kerjasama ini akan kita tidak lanjuti, kita teruskan aja. Kalau dia ini Pak Surian dan 4 tahun belakang ini kurang berjalan, kerjasama dah teken itu, tapi kurang berkualitas, kurang dilaksanakan, tidak ada action. Jadi ke depan ini prioritas kami. Tidak perlu jangan ditambah lagi kerjasama yang baru, terpilih penting. Ini pelaksanaan ini yang akan ditingkatkan, termasuk dalam negeri, termasuk dengan luar negeri tadi yang saya sampaikan. Supaya nanti program-program peningkatan kerjasama ini benar-benar dapat dilakukan. Kenapa ini penting? Saya ingin menilai bahwa kalau PT itu dengan adanya kerjasama, apalagi kerjasamanya dengan dua tinggi terkemuka, memang kerjasama kita dengan beberapa tinggi terkemuka di Indonesia. Salah satu Rusia, yang kedua USU, yang ketiga yang ada yang tertangani, yang keempat Badan Raya, yang empat juga itu ada senjata, setelah juga ada Siwasa, ada tinggi lain. Nah, inilah kita pilih kerjasama untuk saya terbuka supaya menular kepada kita, supaya kita nanti bisa mendapat pengalaman-pengalaman untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya sekarang DWN melihat 10 program tersebut tentang peningkatan standar mutu tidak langsung disebutkan program peningkatan standar mutu, tapi di dalamnya ada
Selanjutnya tentu dosen-dosen dan seluruh staf ya, dan mahasiswa kita. Jadi saya berdiri di depan di sini artinya supaya bisa saling berhadapan melihat reaksi daripada pertanyaan saya kepada Pak Usman. Tadi Pak Sekretaris Senang, Pak Sebelum ini beliau Sekretaris Senang. Jabatannya banyak sekali beliau, karena yang lain tak sanggup melakukan kegiatan tersebut dan ahli menurut Pak Usman ya, selama ini sudah terbukti ahli dan sanggup dan tenaga yang kuat. Pak Usman rupanya super kuat lagi. Saya juga heran dengan seumur ini, dengan seumur Pak Usman bisa super kuat untuk melaksanakan kegiatan. Maka Pak tadi memuji beliau. Saya belum memuji karena belum memilih kita. Saya sangat pemilihan. Jadi arah pertanyaan saya setelah melihat visi misi Pak Usman, salah satu tadi adalah entrepreneurship. Salah satu entrepreneurship itu, saya ingin menanyakan mahasiswa kita tentunya akan dibentuk dirinya menjadi entrepreneurship. Tidak hanya mengharapkan kepada pekerjaan, tetapi mengelola pekerjaan sehingga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat diangkat bagi mahasiswa yang lain. Jadi dia satu orang yang kita bentuk, ada 4 orang mahasiswa lain di bawah yang bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Saya melihat ini sudah terbukti. Ada satu fotokopi kebetulan di kantor Universitas Ramyuka. Setelah saya membuat satu soal, saya minta bantu. Dia langsung ke depan dia, Pak, saya mahasiswa Bapak. Oh iya, siapa namanya? Tahu namanya. Sudah tamat sudah. Jadi dia mempekerjakan di situ ada 2 orang mahasiswa yang alumni, satu fotokopi yang besar untuk bekerja di fotokopi itu. Itu salah satu daripada entrepreneurship yang Pak Usman tentu. Apa arah pertanyaan saya dari kedua masalah? Apa kaitannya? Langkah-langkah apa yang Pak Usman akan lakukan secara terstruktur sehingga entrepreneurship ini bisa berjalan terhadap mahasiswa dan menjadi nyata? Itu satu pertanyaan. Yang kedua pertanyaan saya, apa langkah-langkah Pak Usman sebagai calon ketua sehingga akreditasi yang Pak Usman sampaikan tadi ingin mendapatkan A itu bisa tercapai dengan bukti-bukti yang sudah Pak Usman lakukan, sehingga kami di sini dapat mendengarkan dan tahu siapa yang kami akan pilih ke depan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen, staf dan mahasiswa, sehingga mahasiswa, staf dan dosen tidak tahu pertanyaan yang mana. Oke, yang kedua, Pak Ketua, visi misi ataupun tercapainya program kerja Pak Ketua selama 4 tahun ke belakang, saya pikir apresiasi seperti Pak Ali bilang tadi bagus. Cuma di sini kalau bisa Pak nanti di visi misi ini seperti tabel. Tabel di situ ada nomor, ada program kerja Pak Ketua selama 4 tahun ke depan, ada program kerja Bapak Ketua 4 tahun ke belakang yang sudah dikerjakan, dan tabel ketiga Bapak yang ingin Bapak sampaikan apa. Nah, di sini kan masih tercampur. Nah, jadi yang pertanyaan saya satu Pak, tolong ditingkatkan kualitas dosen untuk meningkatkan akreditasi A seperti Bapak jelaskan tadi. Kalau lulusan mahasiswa sudah lumayan kita, kalau ruangan sudah memadai, lalu kalau suasana kampus semakin hari kita lihat sudah meningkat. Nah, kalau dosen ini kita buat komitmen misalnya yang belum S3 jadi kita tingkatkan, kita bantu Pak. Apakah mungkin kendalanya di uang masuk pertama itu kurang lebih hampir 20 juta. Nah, mungkin itu bisa kita prioritaskan supaya kami-kami yang belum ini bisa meningkatkan. Hanya beberapa orang lagi, tapi kalau dilihat bukan hanya beberapa orang, ada barang 5-7 orang masih ada, masih banyak lah. Pikirannya semua dulu. Hal itu Pak. Ulang lagi apa saja mungkin secara sederhana, ya mungkin
di bidang visi-misi dan saya perbaiki mengabdi ke negara, bisa jadi PNS. Saya kadang khusus kita ke depan menciptakan alumni yang mampu berprestasi. Langkah-langkah saya, Pak, yang pertama adalah kurikulum. Nanti kami akan dibanding masalah ke rumah, dan juga kemarin juga ke Gajah Mada juga akan dilakukan banding apa langkah-langkah kurikulum ke depan untuk membuat kurikulum berbasis entrepreneurship. Yang tak kalah pentingnya, Pak, depan kami juga akan berkoordinasi dengan Kadin bagaimana entrepreneurship ke depan, apakah dia pakai online atau apakah pakai zaman industri 4.0. Jadi juga aku bisa dijajakan dengan program entrepreneurship yang dikelola oleh Kadin ke depan secara khusus dan juga secara Indonesia kemudian. Jadi ada beberapa tinggi yang menjadi suku banding kita, Gajah Mada masuk ini, dan termasuk juga usia Pak Nasir juga ada, kami ada semacam komitmen apa dan berkoordinasi, jadi kasih kepada saya kurikulum-kurikulumnya dan lain sebagainya, nanti dibantu oleh Pak Nasir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kadin dan Ibu Ratu. Selanjutnya Bapak visi misi serta program kerja dari kandidat kedua, yaitu Ibu Dr. Anda Yusuf MSI, dan kepada Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua, yang kedua Bapak Pelaksana, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan, kepada Bapak Sekretaris dan dosen-dosen yang hadir serta seluruh hadirin sekalian. Adapun saya ingin memaparkan visi, misi dan program kerja calon ketua STIES periode 2020-2024. Visi daripada calon ketua adalah yang pertama, menjadi STIES ini ingin menjadikan pusat pembelajaran serta perkembangan kegiatan Visinya yaitu pembelajaran berorientasi pada meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat, dan meningkatkan kerjasama. Adapun program kerja ada 8 program. Yang pertama bidang akademik dan inovasi dan IT, yang keenam bidang keuangan, ada program keuangan. Itulah program kerja serta visi yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak beserta para hadirin semua. Berhubung waktu yang telah membatasi. Jadi tadi apa yang kita lihat, kalau kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2, memang kita dilihat di luar ataupun kita lihat perkembangan di luar, dia ini sudah berkembang daripada kampus lain. Kalau kita lihat prodinya dengan 2 jurusan tahun lalu aja kita dapat mahasiswa 342. Itu merupakan prestasi yang luar biasa dari jumlah mahasiswa tersebut. Nah, di sini orang menanya ataupun bisa jadi satu pertanyaan, apa sih unik di STIES sehingga mahasiswa tertarik di STIES? Oleh karena itu, pertanyaan saya, apa itu visi misi sehingga kita bisa menceritakan pada asesmen nanti uniknya STIES di bidang ini sehingga mahasiswa begitu menarik, walaupun kita mahasiswa karyawan, tapi yang kita inginkan di mahasiswa reguler, tapi semakin hari dia semakin meningkat mahasiswa.
sehingga seperti yang kemarin dicontoh itu yang datang hampir pejabat semua, jadi STIAS itu semakin meluas orang yang mengenalnya. Yang pertama dulu berdirinya sudah kampus ketua, sekarang mahasiswanya sudah meningkat di sana baru semuanya ini. Jadi kedepannya saran kita lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Tapi uniknya saya belum menemukan apa unik STIAS ini dari visi di kedua kandidat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kalau dibandingkan calon Pak Rusman jauh sekali. Jadi kami nanti kalau milih ya, mana kami milih? Nah, program baik visi misi yang jadi pertanyaan saya, semua visi yang sebenarnya bertentangan dengan visi yang ada di STIAS sekarang. Misalnya ada mereka, termasuk Pak Ketua Pak Rusman dalam visi yang dibuat itu tidak match, tidak matching dengan padahal kita membuat visi STIAS sudah cukup mengandalkan energi dan sebagainya. Ini yang pertama juga koreksi untuk misi atau visi daripada calon ketua. Kemudian kedua, saya lihat tadi calon ketua juga nanti bahwa ini akan dirasa oleh ketua terpilih. Sudah pesimis tidak akan terpilih. Sebenarnya calon tak boleh menaikkan itu. Harus optimis, Pak Ketua adalah selalu optimis. Memang saya selalu bertentangan dengan Pak Ketua calon ketua Pausman. Tidak optimis itu. Padahal kita sebagai calon ketua optimis. Karena itu saya pikir semangat untuk optimis ada pada calon ketua. Kemudian banyak hal yang kita lihat program yang dicantumkan tidak sesuai dengan visi yang ditawarkan. Seharusnya program itu mendukung visi misi. Dalam pembuatan program itu mendukung supaya penjabaran dan visi misi. Tidak muncul saya lihat itu di programnya. Dalam hal itu memang saya pikir calon ketua yang belum siap untuk ikut calon ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ada beberapa pandangan ke depan kedua calon ini bahwa kita melihat dari sisi peluang, tantangan, kelemahan dan kekuatan yang kita miliki hari ini. Jadi berbasis dari hal itu juga dilandasi oleh Peskel. Kita punya Peskel, bagaimana situasi politik, ekonomi, kemudian lingkungan, sosial dan teknologi. Jadi semua itu kita harus lihat dari sisi eksternal dan internal sehingga kita bisa melihat bagaimana ke depan. Ada 4 poin menurut saya yang perlu dicatat oleh dua kandidat kita. Yang pertama mengenai melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Zulfan tadi mengenai entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Saya pikir apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depan. Dari sini kurikulum sudah banyak mata kuliah yang bisnis digital. Dan kemarin saya coba buat indeks supaya nanti mengumpulkan masyarakat dan mahasiswa dan kita sudah ada workshop. Dan ke depan bahkan bukan hanya mahasiswa, STIAS juga harus menjadi entrepreneur university. Kenapa? Untuk meningkatkan peluang sumber pendapatan STIAS. STIAS tidak bisa hidup sebagai hanya mendasarkan pada pendapatan yang besar, bebas dan menjadi sumber pendapatan untuk menghidupkan organisasi STIAS. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah saya melihat kita perlu setelah berapa bulan STIAS hari ini kita perlu rebranding. Karena kita lihat tantangan, ada pertanyaan landscape persaingan yang baru yang saat ini kita tidak tahu, yang mungkin kita belum aware. Ke depan sudah ada machine learning, ada artificial intelligence dan semua itu dimasukkan dalam strategi dan strategi bersaing kita dengan usaha ini. Apa yang menjadi keunikan? Kita menggunakan strategi kita untuk menciptakan keunikan STIAS ini di mana? Dari segi pelayanannya kan, dari segi kualitasnya, dari segi mutu, tentu dia akan dilihat dari segi brand STIAS, branding STIAS seperti apa? Supaya
kita menjadi lebih lebih relevan, lebih up to date. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga poin saya relevan adalah bagaimana kekuatan tim kita sama-sama untuk soliditas tim, untuk bekerjasama, kolaborasi di antara dosen dan juga kemudian yang konstruktif antara dosen dan mahasiswa itu akan membuat pencapaian visi dan misi itu akan menjadi lebih cepat bisa diwujudkan. Demikian. Kandidat nomor 2. Selanjutnya untuk memberkati acara kita, kami mintakan kesediaan dari Bapak Saludin Al-Kasani untuk membacakan doa sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ya rabbana antu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma lana dhunubana wa dhunubina wa antum kama rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa la ilaha Ya Allah, hari ini kami di ruang ini mendengar penyampaian visi dan misi calon ketua STS tahun 2020-2021. Kami berharap agar yang benar itu tetap benar Allah dan mampu kami melaksanakannya, dan yang salah itu tak salah, dan kami mampu untuk melaksanakannya. Dan kami berharap calon ketua ya Allah, bila kekuatan dan kemampuan bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan dalam visi misi ini, dan kami tidak mau depan STS ini sudah oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.